Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati Bapak Ahmad Burhin selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ada 5 anggota. Next. Yang pertama ada Hidayatul Maisarah yang NIM-nya 44014210028. Yang kedua ada Muhammad Fadli Butasyaili, yaitu saya sendiri, dengan NIM 44014210029. Yang ketiga ada Aita Yasa Miraihullah dengan NIM 44014210032. Yang keempat ada Sumbatun Hasanah dengan NIM 44014210036. Dan yang kelima ada Anissa Lutfiyah Kalsum dengan NIM 44014210037. Next. Pada kesempatan pagi kali ini, kelompok kami akan membahas tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Pokok pembahasan yang kami akan sampaikan yang ada 9, yaitu yang pertama tentang pengertian ilmu, yang kedua kedudukan ilmu menurut Islam, yang ketiga sumber ilmu pengetahuan, yang keempat pandangan Islam tentang ilmu sosial, yang kelima pandangan Islam tentang ilmu sains, yang keenam pandangan Islam tentang pendidikan ilmu pengetahuan, tentang ilmu pendidikan, yang ketujuh membahas tentang cara meraih ilmu pengetahuan, yang kedelapan membahas kriteria ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir membahas pengaruh temuan sains terhadap perkembangan Islam. Langsung saja kita akan bahas pada pokok bahasan pertama, yaitu pengertian ilmu. Next. Kata ilmu berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu ilmu, yang berarti tahu atau mengetahui. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam sudut pandang Islam, ilmu sendiri diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh berdasarkan ijtihad atau hasil pemikiran mendalam para ulama dan ilmuwan muslim yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidup manusia dan di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan yang universal. Allah bahkan menurunkan ayat pertama yang berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Sedangkan kita mengetahui bahwa membaca adalah aktivitas utama dalam kegiatan ilmiah. Islam adalah agama yang menghargai dan meninggikan derajat orang yang berilmu. Dalam Islam sendiri, terkandung ilmu pengetahuan yang tidak terbatas dan terpisah-pisah, seperti halnya masyarakat Barat membagi dan memisahkan ilmu menjadi beberapa cabang. Ilmu pengetahuan dalam Islam tersusun dalam kesatuan, dan bahkan dalam Al-Quran sendiri terkandung ilmu pengetahuan di dalamnya, sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang berilmu, berpikir, dan berakal. Next. Pembahasan yang kedua yaitu tentang kedudukan ilmu menurut Islam. Next. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang mengandung orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata jadinya digunakan lebih dari 780 kali kata. Ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin dari Al-Quran sangat dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu, sehingga dapat menjadi ciri penting dari agama Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Mahdi Bulshaini sebagai berikut. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap masalah ilmu. Al-Quran dan Al-Sunnah mengajak kaum muslim untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifannya, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada orang-orang yang berpengetahuan. Next. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya Allah meninggikan beberapa derajat dan tingkatan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu, diberi ilmu pengetahuan, dan Allah Maha mengetahui yang kamu kerjakan. Ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan memperoleh kedudukan yang tinggi. Keimanan yang dimiliki seseorang akan menjadi pendorong untuk menuntut ilmu. Dan ilmu yang dimiliki seseorang akan membuat dia sadar
betapa kecilnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan tumbuh rasa kepada Allah bila melakukan hal-hal yang dilarangnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah, yaitu sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba hanyalah ulama, yaitu atau orang berilmu. Di samping ayat-ayat Al-Quran yang memposisikan ilmu dan orang berilmu sangat istimewa, Al-Quran juga mendorong umat muslim untuk berdoa agar ditambahi ilmu dan katakanlah, Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dengan hubungan ini, konsep membaca sebagai salah satu wahana menambah ilmu menjadi sangat penting dan Islam telah sejak awal menekankan pentingnya untuk membaca. Next. Pokok pembahasan yang ketiga itu mengenai sumber ilmu pengetahuan. Next. Sumber ilmu pengetahuan ini diperoleh menjadi ada dua, yang itu pertama ada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan juga yang kedua hadis. Al-Quran dan hadis merupakan sumber ilmu yang dikembangkan oleh umat Islam dalam spektrum yang seluas-luasnya. Lebih lagi, kedua sumber pokok Islam ini memainkan peran ganda dalam penciptaan dan pengembangan ilmu-ilmu. Peran itu adalah yang pertama, prinsip-prinsip semua ilmu dipandang kaum muslimin terdapat dalam Al-Quran. Dan sejauh pemahaman terhadap Al-Quran, terdapat pula penafsiran yang bersifat esoteris terhadap kitab suci ini, yang memungkinkan tidak hanya pengungkapan misteri-misteri yang dikandungnya, tetapi juga pencairan makna secara lebih mendalam, yang berguna untuk membangun paradigma ilmu. Yang kedua, Al-Quran dan hadis menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan ilmu dengan menekankan kebijakan dan keutamaan menuntut ilmu. Pencarian ilmu dalam segi apapun pada akhirnya akan bermuara pada penegasan tauhid. Karena itu, seluruh metafisika dan kosmologi yang lahir dari kandungan Al-Quran dan hadis merupakan dasar pembangunan dan pengembangan ilmu Islam. Singkatnya, ilmu dan hadis menciptakan atmosfer khas yang mendorong aktivitas intelektual dalam konformitas. Next. Yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yasa. Kepada Yasa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang keempat ada pandangan Islam tentang ilmu sosial. Next. Sejak kelahiran Islam telah terampil sebagai agama yang memberikan perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia, dan antara urusan ibadah dan urusan muamalah. Keterkaitan agama dengan masalah kemanusiaan menjadi penting jika dikaitkan dengan situasi kemanusiaan di zaman modern ini. Kita butuh ilmu sosial yang tidak hanya berhenti pada menjelaskan fenomena sosial, tetapi dapat memecahkan secara memuaskan ilmu sosial. Demikian yaitu ilmu sosial yang dapat meluruskan gerak langkah perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi saat ini, dan juga dapat meredamkan berbagai kerusakan keseluruhan sosial. Next. Islam tentang ilmu sains. Next. Agama Islam bertumpu pada kajian ayat-ayat yang ada di jagat raya atau ayat kauniyah. Menggunakan metode kajian eksperimen di laboratorium dengan syarat-syarat dan langkah-langkahnya yang teruji oleh para ahli. Dan melalui metode eksperimen ini, maka dihasilkan ilmu-ilmu alam seperti biologi, fisika, pertanian, kedokteran, kehewanan, perhutanan, perairan, perudaraan, percuacaan, dan sebagainya. Yang di dalamnya juga terdapat berbagai teori mazhab yang tidak sepenuhnya sama. Di zaman klasik, tokoh ilmuwan Islam juga pernah memperpraktikkan ilmu sains, misalnya Ibnu Sina, yang menekuni ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran yang dikembangkan oleh Ibnu Sina berdasarkan konsep tertentu. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hidayatul Maisyarah. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu
pandangan Islam tentang ilmu pendidikan. Pendidikan dalam perspektif Islam dapat mengandung pengertian pendidikan atau pengajaran keagamaan dan keislaman serta pendidikan atau pengajaran agama Islam. Hakikat pendidikan dalam Islam adalah kewajiban mutlak yang dibebankan kepada umat Islam, bahkan kewajiban pendidikan atau mencari ilmu dimulai sejak bayi dalam kandungan hingga masuk ke liang lahat. Seorang ibu yang sedang hamil dianjurkan memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, dan berzikir kepada Allah karena akhlak ibu yang baik pada masa-masa hamil sangat besar pengaruhnya kepada bayi dalam kandungan. Demikian pula, anak yang baru dilahirkan dibacakan azan dan iqomat karena pendengaran sang bayi adalah alat indera pertama yang bekerja. Karena suara azan dan iqomat sangat bermakna bagi pengisian ketauhidan pertama kepada sang bayi. Pendidikan Islam merupakan upaya tanpa putus asa menggali hidayah yang terkandung dalam Al-Quran. Hidayah yang dimaksudkan adalah hidayah iman, hidayah ilmu, dan hidayah amal. Hidayah iman artinya semua orang yang menggali kandungan Al-Quran hendaknya beriman kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta beriman kepada kitab Al-Quran. Hidayah ilmu artinya penggalian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang memberikan informasi dan ide dasar semua ilmu pengetahuan manusia. Sedangkan hidayah amal artinya kita diberikan kekuatan fisik dan mental untuk mengamalkan seluruh ilmu yang telah digali dalam Al-Quran. Materi yang ketujuh yaitu cara memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam filsafat ilmu dinamakan epistemologi. Dalam epistemologi Islam, pengetahuan diperoleh melalui dua cara. Yang pertama yaitu melalui usaha manusia dan yang kedua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan diperoleh melalui usaha manusia ada 4 jenis. 1. Pengetahuan empiris yang diperoleh melalui indera. 2. Pengetahuan sains yang diperoleh melalui indera dan akal. 3. Pengetahuan filsafat yang diperoleh melalui akal. Dan yang keempat, pengetahuan intuisi yang diperoleh melalui hati. Sedangkan pengetahuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa 1. Wahyu yang disampaikan kepada para rasul. 2. Ilham yang diterima akal manusia. Dan yang ketiga, hidayah yang diterima manusia. Melalui dua cara tersebut, berkembanglah ilmu keislaman dari masa ke masa. Al-Quran sebagai kumpulan wahyu Allah merupakan sumber pengetahuan Islam yang dapat digali sepanjang masa. Ditambah lagi dengan hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW, di dalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar berbagai cabang ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur." Dari ayat tersebut dapat dipahami cara memperoleh pengetahuan dilakukan melalui pendengaran, penglihatan, dan melalui akal. Dengan mempergunakan potensi yang diberikan Allah tersebut, manusia dapat menemukan, mendapatkan, dan memahami berbagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada beberapa ilmu pengetahuan yang diterangkan dalam Al-Quran. Yang pertama, lewat eksperimen dan pengamatan indrawi. Yang kedua, lewat akal, yaitu dengan jalan ta'akul, tafakuh, dan tazakur, atau merenungkan, memikirkan, memahami, dan mengambil pelajaran. Serta yang ketiga, lewat wahyu atau ilham. Allah dapat memberikan kepada manusia yang dikehendaki tanpa proses berpikir ataupun pengamatan empiris, tetapi diberikan secara langsung. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zumrot. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai kriteria ilmu yang berguna. Lanjut. Perintah menuntut ilmu itu adalah perintah yang bersifat umum, tidak terkecuali pada ilmu-ilmu agama. Nah, yang ditekankan dalam Al-Quran ini adalah apakah ilmu tersebut bermanfaat atau tidak. Nah, kriteria ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Lalu ditegaskan pula dalam dalam firman Allah Quran surat Yasin ayat 61, "Dan hendaklah kamu menyembah kepadaku, inilah jalan yang lurus." Lanjut. Lalu materi yang ke-9
yakni pengaruh temuan sains terhadap perkembangan Islam, terbagi menjadi dua, yaitu munculnya ide perubahan dan juga respon terhadap pembaruan. Lanjut. Munculnya ide perubahan. Perubahan yang konservatif dalam arti perubahan yang bersifat liberal dimulai oleh Kemal Atatürk di Turki dengan gerakan sekularisasinya. Sejak awal Turki telah mempunyai kontak langsung dengan Eropa Timur. Kemudian diikuti oleh beberapa oleh Nurholis Majid, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan juga Muhammad Dawam Raharjo dan M. Syafi'i Ma'arif. Pembaruan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang disebut terakhir ini memang banyak terdapat tantangan dari kaum muslimin sendiri, terutama kaum tradisionalis. Pembaruan ini dianggap tidak punya dasar yang kuat dan cenderung mengabaikan dan bahkan melemahkan keyakinan terhadap Al-Quran maupun lafal ataupun bunyi ayat tersebut. Lanjut. Selanjutnya ada respon terhadap pembaruan, mengadakan interpretasi kembali dan reformasi kembali untuk memunculkan konsep keislaman yang relevan dengan tuntutan zaman. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, untuk menghadapi berbagai tantangan dalam bidang ideologi pemikiran di kalangan umat Islam, dikembangkan pemikiran tentang sistem politik Islam, sistem ekonomi Islam, sistem pendidikan Islam, dan sebagainya. Lalu, dalam menghadapi dunia modern, kaum muslimin ini memberikan jawaban dengan bentuk yang ditandai oleh berbagai kegiatan seperti sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan, baik pada tingkat lokal, regional, ataupun internasional. Hal ini mendorong para ulama Islam untuk mengadakan interpretasi kembali dan formulasi kembali untuk mewujudkan konsep keislaman yang relevan dengan tuntutan zaman. Nah, artinya Islam itu sesuai dengan setiap saat, sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini yang menandai perkembangan Islam saat ini di berbagai kawasan dunia Islam. Lanjut. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Fadli sebagai moderator. Ya, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke kelompok selanjutnya untuk presentasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya. Baik, sebelumnya apakah sudah terlihat, Bapak? Sudah. Oke, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di kesempatan yang penuh berkah ini. Selamat pagi kepada Bapak Ahmad Nurdin selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Amalia Hasnawati selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Di sini juga saya bersama dengan rekan-rekan saya dari kelompok 8 yang beranggotakan. Next.
saya sendiri Amalia Asnawati, kemudian ada Delia Nurhaliza Nurki, selanjutnya ada Desi Nur Istifara, selanjutnya ada Keisha Akalili, dan yang terakhir ada Sukma Nur Fitri. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai Islam dan juga ilmu pengetahuan. Untuk materi pertama dan kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Keisha. Silakan Keisha, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Amalia. Yang pertama, saya akan memaparkan pengertian ilmu pengetahuan. Kata ilmu dengan berbagai bentuk terulang 854 kali dalam Al-Quran. Selanjutnya, menurut Quraisy, ilmu dari segi bahasa berarti kejelasan. Jadi, ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang segala sesuatu, sekalipun demikian kata ini. Maaf Mbak, suaranya bisa lebih keras lagi enggak? Jadi, ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang segala sesuatu, sekalipun demikian kata ini. Dan ma'rifah atau pengetahuan. Dalam Al-Quran, Allah tidak dinamakan alim, tetapi alim, yang berkata kerja ya'lamu, atau dia mengetahui. Dan biasanya Al-Quran menggunakan kata tersebut untuk Allah yang mengetahui hal-hal gaib, tersembunyi, dan rahasia. Menurut Delyanji, ilmu pengetahuan merupakan suatu proses kegiatan berpikir yang memiliki tujuan atau teleologis untuk memperoleh pengetahuan yang jelas serta memperoleh pengetahuan yang benar tentang yang dipikirkannya atau yang diselidikinya. Next. Yang kedua, kedudukan wahyu, akal, dan ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam. Wahyu berasal dari kata Arab al-wahyu. Kata ini berarti suara. Di samping itu juga menurut Harun Nasution, al-wahyu mengandung arti bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Jadi kata wahyu mengandung arti penyampaian sabda Tuhan kepada orang pilihannya agar diteruskan kepada umat manusia untuk dijadikan pegangan hidup. Sedangkan akal secara terminologi diambil dari kata akola yang berarti al-hijar atau menahan. Al-akil ialah orang yang menahan diri dan mengekang hawa nafsu. Sementara akal dalam arti aslinya menurut Harun Nasution adalah pengikat dan menahan, dan akal itu selanjutnya dijelaskan oleh Harun Nasution bukanlah otak, tapi daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Next. Menurut Ziauddin Sadr, Islam telah mengembangkan sebuah kesadaran yang tinggi mengenai kedudukan akal sebagai inti dalam tradisi agama dan dalam mempertahankan sikap terhadap ilmu pengetahuan. Wahyu dan akal sama-sama memiliki peran yang besar dalam mendorong manusia untuk berilmu. Betapa tidak, banyak ayat Al-Quran yang menganjurkan dan mendorong manusia supaya mempergunakan akal dan banyak pikiran. Akal bukan hanya sekedar kemampuan berpikir secara rasional, tetapi juga mempertimbangkan hati nurani. Peran wahyu yang pasti adalah di samping mendorong kerja akal, juga mengarahkan kerja akal agar tidak terpengaruh oleh hawa yang dibawa oleh setan. Next. Peran ilmu pengetahuan. Yang pertama sebagai alat pengembangan daya pikir, yang kedua sebagai alat pengelola sumber daya alam. Next. Selanjutnya ada kewajiban menuntut ilmu pengetahuan. Dalam ayat Allah terdapat motivasi yang sangat tinggi agar kaum muslim menuntut ilmu seperti dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang artinya Allah berjanji akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Motivasi ini juga datang dari Rasul bahwa beliau langsung mewajibkan menuntut ilmu sebagai kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat dalam hadis lain. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke surga. Karena menuntut ilmu dinyatakan wajib, maka kaum muslimin pun menjalankan sebagai ibadah.
Dalam kenyataan sejarah perkembangan Islam, proses belajar mengajar yang berlangsung dalam sejarah peradaban Islam telah menimbulkan perkembangan ilmu, baik yang lama maupun yang baru, dalam berbagai cabangnya. Ilmu telah menjadi pendorong perubahan dan perkembangan masyarakat. Hal itu terjadi karena ilmu telah menjadi suatu kebudayaan. Selanjutnya, sekilas sejarah pertumbuhan keilmuan dalam Islam. Gerakan pengembangan keilmuan Islam terjadi pada permulaan ketika Islam mulai mengembangkan sayap. Menurut Hashmi, terdapat 3 bidang keilmuan Islam, yaitu yang pertama ada ilmu-ilmu diniyah, yaitu mengkaji dan memahami sumber ajaran Islam, atau seperti tafsir, al-hadis, fikih, dan akhlak. Kemudian gerakan tarik, yaitu gerakan pengembangan ilmu dalam bidang sejarah, yaitu pengumpulan dan pembahasan data-data sejarah, kisah-kisah, dan riwayat hidup. Kemudian, gerakan filsafat, gerakan ilmu dalam bidang mantik, kimia, dan kedokteran atau fikih. Kemudian, pengembangan sains Islam diawali dengan penaklukan daerah-daerah sekitar Jazirah Arab selama abad awal Islam atau Muawiyah dan Abbasiyah. Kondisi ini membawa mereka kepada hubungan yang dekat dengan peradaban besar dunia. Karena ditinjau dari komposisi ilmu, pengetahuan, warisan budaya Mesir purba, India purba, Tiongkok, Persia, serta Yunani sebelum Masehi. Semuanya itu belum disebut ilmu, karena hanya menghasilkan pengetahuan yang berdasarkan pengamatan dan perenungan, tapi belum menghasilkan metode ilmiah yang sistematis. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami masa keemasan pada masa pemerintah Abbasiyah. Perkembangannya diawali melalui aktivitas penerjemah terhadap buku-buku pengetahuan Yunani atau masa Khalifah Harun al-Rasyid tahun 786 sampai 809 Masehi. Khalifah ini mendirikan lembaga khusus yang disebut Bait al-Hikmah. Selanjutnya, Mahdi Nekostan menjelaskan prosedur penerjemahan memiliki beberapa tahap. Yaitu tahap yang pertama, materi secara langsung diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Yang kedua, materi diterjemahkan ke bahasa Syria, kemudian ke bahasa Arab. Yang ketiga, materi diterjemahkan dari bahasa India ke bahasa Pahlavi, kemudian ke bahasa Syria, dan selanjutnya ke bahasa Arab. Franz Rosenthal menjelaskan terdapat 2 metode penerjemah translator, yaitu yang pertama, penerjemah translator mempelajari tiap-tiap kata dari bahasa Yunani dan maknanya, kemudian memilih padanannya dalam bahasa Arab. Seluruh kalimat, kemudian mengekspresikan dalam bahasa Arab dan maknanya identik dengan teks aslinya. Manuskrip pertama berupa buku-buku kedokteran, astronomi, matematika, dan kimia. Untuk penerjemah ilmu kedokteran, dilatar belakangi ketika umat Islam menduduki Irak. Penerjemahan ilmu astronomi ini karena erat kaitannya dengan praktik ibadah dan teknik perhitungan waktu sholat dan saat penentuan jadwal puasa. Kemudian penerjemahan ilmu matematika ini karena berfungsi untuk menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari seperti perhitungan zakat dan warisan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Amalia Hasnawati. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai faktor pendukung berkembangnya keilmuan Islam. Sejak abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi sampai abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi, pusat perkembangan kebudayaan dan peradaban dunia berada di Baghdad, Cordova, dan juga Kairo.
Ketiga kota ini merupakan ibu kota wilayah-wilayah atau khilafah Muslim. Baghdad merupakan ibu kota dari dinasti Abbasiyah, Cordoba merupakan ibu kota dari dinasti Umayyah, dan Kairo merupakan ibu kota dari dinasti Fatimiyah. Adapun faktor pendukung berkembangnya ilmu pengetahuan, yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri, yang mampu memotivasi pencarian ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua adalah persentuhan dengan budaya asing, yang merupakan faktor eksternal bagi pengembangan sains Islam klasik. Persentuhan budaya tersebut telah berlangsung sejak masa Umayyah, namun baru mencapai puncaknya pada masa Abbasiyah. Perintah membaca pada wahyu pertama merupakan bukti bahwa Al-Quran sangat menekankan pentingnya mengamati alam dan merenungkannya. Di samping itu, Al-Quran juga menekankan kepada kaum muslimin untuk menerangkan hukum alam. Sebagaimana dalam hadis Rasul bersabda, mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Carilah ilmu mulai dari buayan hingga liang lahat. Para khalifah Abbasiyah ikut mendukung perkembangan pengetahuan dalam Islam. Yang pertama, Khalifah Al-Mansur misalnya telah memerintahkan penerjemahan terhadap naskah-naskah Yunani mengenai filsafat. Kemudian ada Khalifah Harun al-Rashid, tidak banyak karya mengenai astronomi yang diterjemahkannya. Salah satunya, Siddhanta diterjemahkan oleh Muhammad ibn Ibrahim al-Fazari. Kemudian ada Khalifah Al-Ma'mun, karya terbesarnya ialah mendirikan Bait al-Hikmah. Awalnya berfungsi sebagai lembaga penerjemahan, kemudian dikembangkan menjadi perpustakaan dan observatorium. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Delia. Oke, selanjutnya karakteristik ilmu pengetahuan dalam Islam. Dalam pandangan Islam, menuntut ilmu itu menjadi suatu kewajiban. Dan sebagian besar ulama membagi ilmu menjadi dua bagian, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Karakteristik ilmu menurut pandangan Al-Quran dan Al-Hadis terbagi menjadi 6. Yang pertama, ilmu pengetahuan bersumber dari Tuhan, karena dialah yang mengajarkan manusia segala sesuatu sehingga ia mengetahui. Quran surat 96 ayat 5. Yang kedua adalah penekanannya terhadap kebenaran, al-haq, dan kepastian, al-yakin, sebagai antitesis dari kesalahan, al-batil, keraguan, al-syak, dan dugaan, al-zan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat 10 ayat 36, dan kebanyakan mereka, orang Kristen, tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya prasangka tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Di ayat lain, Allah juga berfirman dalam Quran surat 4 ayat 157, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang Yesus disalib benar-benar penuh dengan keraguan, syak, tanpa pengetahuan yang pasti. Karena sebenarnya mereka tidak membunuhnya. Yang ketiga, ilmu pengetahuan menurut kategori Al-Quran bersifat holistik atau utuh. Dalam konteks ini berarti persoalan-persoalan epistemologi harus selalu dikaitkan dengan etika dan spiritualitas. Yang keempat, hubungan pengetahuan dengan perbuatan secara logis. Pengetahuan harus diikuti dengan perbuatan yang baik. Ini bukan hanya karena takwa kepada Allah atau takut kepadanya, tapi juga perbuatan baik secara individual dan sosial, karena perbuatan baik tersebut termasuk dalam ruang lingkup alim. Yang kelima, pengetahuan sebagaimana diuraikan dalam Al-Quran bukan hanya menguraikan persoalan-persoalan intelektual dan kognitif, tapi juga menyangkut aspek-aspek spiritual dan praktis persoalan manusia. Dan yang terakhir, keenam, hubungan pengetahuan dengan perbuatan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang hubungan pengetahuan dengan petunjuk, kesolehan dan keimanan, maka penekanannya pada tanggung jawab sarjana untuk bertindak sesuai dengan kemaslahatan umat. Dimensi etis ini terdapat pada struktur kata alim. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Sukma. Yang selanjutnya, klasifikasi ilmu pengetahuan dalam Islam. Klasifikasi ilmu pengetahuan dalam Islam telah dimulai pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Menurut Al-Hashimi, pada masa Umayyah ilmu terbagi, yang pertama, al-adab, al-hadis, atau ilmu-ilmu baru. Ilmu ini terbagi dua, yaitu pertama al-ulum al-sam, yang kedua al-ulmu al-dakhili. Yang kedua al-adab al-qadimah atau ilmu-ilmu konvensional.
yaitu ilmu yang telah ada sejak zaman jahiliyah dan Khulafa Rasyidin, seperti ilmu lughah atau bahasa, syair, kitabah, dan amsal. Di antara filosof muslim yang peduli terhadap masalah klasifikasi ilmu ini seperti klasifikasi menurut Al-Farabi sebagai berikut. Yang pertama, ilmu bahasa, logika, sains persiapan, fisikan atau sains kealaman, metafisika, dan ilmu kemasyarakatan. Selanjutnya, klasifikasi menurut Al-Ghazali merumuskan klasifikasi ilmu dalam 4 sistem. Pertama, pembagian ilmu menjadi bagian teoritis dan praktis. Pembagian ilmu menjadi pengetahuan yang dihadirkan atau huduri dan pengetahuan yang dicapai usuli. Pembagian atas ilmu-ilmu religius atau syariah dan intelektual atau akliyah. Dan pembagian ilmu menjadi ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Selanjutnya, klasifikasi menurut Ibnu Khaldun dibagi dalam 2 golongan, yaitu ilmu akli. Yang dimaksud ilmu akli ialah filsafat dan hikmat, yang terdiri dari 4 cabang, yaitu logika, ilmu alam, ilmu ketuhanan, dan ilmu yang terdiri dari 4 cabang yang saling berkaitan, yaitu ilmu ukur atau handasah, ilmu hitung, ilmu musik, dan ilmu falak. Selanjutnya, ilmu nakli. Yang dimaksud ialah ilmu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya tanpa melalui akal, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Cabang-cabang ilmunya, ulum Al-Quran, ulum Al-Hadis, ilmu Al-Fiqih, ilmu Al-Halam, dan tasawuf. Di samping cabang-cabang ilmu tersebut, Ibnu Khaldun juga menyebutkan beberapa ilmu, yaitu ilmu yang berkaitan dengan masalah gaib, yaitu mimpi dan ilmu sihir. Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan praktis, seperti ilmu pengobatan, ilmu kedokteran, dan ilmu pertanian. Dan ilmu bahasa, khususnya bahasa Arab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebab-sebab kemunduran sains dalam Islam. Berbicara masalah kemunduran keilmuan Islam atau sains Islam adalah gejala yang sama alamiahnya dengan pertumbuhan. Kemunduran keilmuan Islam atau sains Islam tidak boleh secara umum dianggap sebagai berkurangnya jumlah pengetahuan dalam hal mutu karya dan pencapaian sains, dalam produktivitas sains, dan dalam frekuensi kemunculan sumbangan orisinal dalam sains. Sebab kemunduran keilmuan Islam, sebagaimana dikupas oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah, bahwa sains meningkat seiring dengan meningkatnya kemakmuran dan besarnya peradaban suatu wilayah. Ketika wilayah ini menjadi banyak penduduknya dan makmur, maka pusat sains pun tumbuh dan melimpah. Tetapi ketika kemakmuran wilayah ini dan peradabannya mulai menurun, maka sains dan pendidikan pun hilang darinya serta berpindah tangan. Kemunduran ilmu pengetahuan dalam Islam juga terlihat pula pada mandeknya perkembangan ilmu pengetahuan dalam masyarakat Muslim. Membicarakan masalah kemandekan ilmu pengetahuan, Komarudin Hidayat punya catatan kecil. Menurutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam memang seperti terputus dalam sejarah, karena segala ilmu dalam Islam tampaknya bermuara pada tokoh, moral, dan penjagaan ritual. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Amalia. Baik, untuk bagian yang terakhir ada kaitan ilmu, etika, iman, dan amal soleh. Manusia ke arah perubahan yang cukup besar. Adapun sikap ilmiah yang harus dimiliki para ilmuwan antara lain tidak ada rasa pamrih, bersikap selektif,
Adanya rasa percaya yang layak, baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi. Kemudian adanya sikap yang berdasarkan pada suatu kepercayaan atau belief, dan dengan merasa pasti bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu telah mencapai kepastian. Kemudian, adanya suatu kegiatan rutin bahwa seorang ilmuwan harus tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan. Yang terakhir, memiliki sikap etis atau akhlak yang selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu, kemajuan ilmu, dan untuk kebahagiaan manusia, lebih khusus untuk pembangunan bangsa. Apabila dikuasai oleh ilmu dan tidak menghiasi ilmu dengan etika atau akhlak, maka ia cenderung menjadi angkuh. Bahkan ilmunya dipergunakan untuk merusak alam dan mungkin untuk menghancurkan sesama manusia. Mengutip dari pendapat Siregar, hubungan etika dengan ilmu merupakan pembatasan agar pemikiran manusia yang haus akan kebenaran dapat terjaga, tidak keluar dari norma-norma yang seharusnya tetap dipertahankan. Karena itulah akal yang dibebaskan akan mengarah kepada kesesatan. Etika akan membawa pada perkembangan ilmu untuk menciptakan suatu peradaban yang baik, bukan menciptakan malapetaka dan juga kehancuran. Dalam suatu hadis disebutkan, barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka dengan ilmu. Akan lebih sempurna jika ilmu yang dilaksanakan dengan pertimbangan etika diperkuat dengan nilai-nilai religiusitas, karena kebenaran ilmu adalah kebenaran ilmiah yang temporal, sedangkan kebenaran agama adalah kebenaran absolut. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok 8. Kami dari kelompok 8 membuka 3 penanya untuk 1 termin. Untuk yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Kemudian untuk kelompok 2, silakan juga untuk menentukan berapa banyak pertanyaan yang ingin disampaikan. Saya kembalikan ke moderator kelompok 2. Ya, untuk kelompok 2 juga membuka 1 termin dengan 3 orang penanya. Silakan yang mau bertanya ke kelompok 2 bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, bisa dimulai dari Arif Nugroho. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah dipersilahkan. Saya Wali, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nugroho. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Di zaman sekarang ini kan banyak ilmu-ilmu baru yang bermunculan, sehingga banyak orang mengatakan jangan pelajari ilmu tersebut karena ilmu tersebut sesat dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan kepada kelompok 2, bagaimana ilmu tersebut bisa dikatakan sesat, lalu sikap apa yang harus diambil oleh kita sebagai umat muslim menanggapi hal tersebut. Itu saja yang ingin saya tanyakan kepada kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi pertanyaan untuk kelompok 2, selanjutnya Anissa, bisa disampaikan pertanyaannya. Ya, saya Anissa Nurlaili, izin bertanya kepada kelompok 8. Mungkin ini terkait tentang implementasi ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa ya. Seperti yang telah kita pelajari kemarin, bahwa dalam pengetahuan Islam, hakikat manusia itu berasal dari tanah kan. Nah, tapi dalam ilmu pengetahuan alam, khususnya biologi, kita juga belajar bahwa manusia itu merupakan keturunan Homo sapiens atau sebangsa kera. Nah, gimana menurut kelompok 8 kita menyikapi hal tersebut dari sudut pandang mahasiswa biologi muslim? Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Saida Setiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saida Setiana, izin bertanya pada kelompok 8. Tadi dijelaskan bahwa semuanya itu belum disebut ilmu, karena hanya menghasilkan pengetahuan yang berdasarkan pengamatan dan perenungan, tapi belum menghasilkan metode ilmiah yang sistematis. Itu merupakan pernyataan yang telah dijelaskan tadi. Pertanyaan saya, menurut
Pertanyaan saya, apa yang kalian ketahui tentang ilmu dan bagaimana suatu pengetahuan tersebut bisa dikatakan sebagai ilmu? Terima kasih. Baik, terima kasih Saida atas pertanyaannya. Selanjutnya Afra Afifah. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Afra Afifah. Saya izin bertanya mengenai adanya ilmu filsafat. Nah, di masyarakat kan beredar dan sering kita dengar bahwa belajar ilmu filsafat itu haram hukumnya dalam Islam. Nah, bagaimana menurut kelompok penyaji mengenai pendapat-pendapat yang beredar tersebut? Terima kasih. Baik, saya ingin bertanya, apakah ditujukan untuk kedua kelompok atau salah satu kelompok pertanyaannya? Kedua kelompok. Baik, kalau begitu untuk kelompok 8 sudah mendapat 3 pertanyaan. Ya, ada Hana Lailatul, silakan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya izin bertanya. Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang ilmunya bermanfaat adalah ilmunya tersebut menambah rasa takut atau takwa kepada Allah. Saya ingin bertanya bagaimana perspektif teman-teman dari kelompok 2 mengenai seseorang yang bertambah keilmuannya tetapi tidak bertambah ketakwaannya. Terima kasih. Jadi udah semuanya untuk kelompok 2 ada 3 orang penanya. Mohon izin untuk diskusi terlebih dahulu kepada kelompok kami. Kelompok 8 juga mohon izin untuk berdiskusi ya Bapak. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Anissa. Untuk pertanyaan dari Anissa sendiri, bagaimana tanggapannya kita sebagai seorang mahasiswa biologi yang beragama muslim mengenai tentang ilmu teori evolusi. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Darwin, yaitu teori evolusi Darwin menyatakan bahwa hewan dan tumbuhan berasal dari suatu spesies yang sama.
Spesies tersebut mengalami perubahan fisik seiring dengan berjalannya waktu dikarenakan adanya seleksi alam. Sedangkan dalam Islam sendiri, dalam Al-Quran, utamanya dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 5, proses penciptaan manusia dalam ayat tersebut Allah jelaskan melalui dua bagian. Pertama, proses penciptaan dari tanah, yaitu Nabi Adam, dan kedua, proses penciptaan manusia setelah Nabi Adam, yaitu melalui proses dalam rahim atau kandungan. Ayat ini juga mengisyaratkan tentang penciptaan manusia dari mulai diciptakan atau ditiupkannya dalam rahim, proses dewasa, masa tua, dan sebagian Allah wafatkan sebelum masa dewasa dan tua sampai Allah jelas anak-anak dan mengalami pikun hingga akhirnya kembali ke tanah, sebagaimana penciptaan pertama manusia dari tanah. Lalu bagaimana kita menyikapi hal tersebut sebagai seorang mahasiswa biologi beragama Muslim? Menurut dari pendapat kelompok kami, sebagai seorang yang beriman, umat Muslim semestinya yakin akan ketetapan Allah SWT. Jadi yang paling utama kita harus dan wajib percaya apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran mengenai tetap harus menerima dan tetap ikut mempelajarinya. Tetapi untuk percaya atau tidak itu kembali kepada individu masing-masing. Jadi kita tetap harus menerima dan juga ikut mempelajari untuk mengembangkannya. Tapi untuk percaya atau tidak mengenai teori-teori tersebut, itu kembali lagi kepada individu masing-masing. Yang wajib untuk kita percayai adalah teori-teori yang memang sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Terima kasih. Bagaimana Anissa? Ya, terima kasih Amalia atas jawabannya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan mengenai pengertian dari ilmu dan bagaimana ilmu bisa dikatakan sebagai pengetahuan akan dijelaskan oleh rekan saya, Keja. Silakan, Keja. Menurut yang sudah dipaparkan barusan, Maaf, Keja, suaranya bisa lebih besar lagi. menurut yang sudah dipaparkan barusan, ada satu pendapat yang mengatakan ilmu pengetahuan merupakan suatu proses kegiatan berpikir yang memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang jelas, serta memperoleh pengetahuan yang benar tentang yang dipikirkannya atau yang diselidikinya. Bisa dikatakan sebagai ilmu jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan harus objektif. Yang kedua, ilmu pengetahuan memiliki metode. Yang ketiga, ilmu pengetahuan tersusun secara sistematis. Yang keempat, ilmu pengetahuan bersifat universal. Terima kasih. Bagaimana? Terima kasih atas penjelasannya, sudah cukup. Izin menjawab tentang pertanyaan dari Arif yang bertanya, tadi bagaimana ilmu dikatakan sesat, terus tanggapan kita sebagai orang Muslim itu seperti apa? Jadi sebelumnya, aliran sesat itu ada pandangan atau doktrin teologis atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan keyakinan atau sistem keagamaan manapun yang dianggap itu ajaran yang benar. Terus ajaran atau ilmu yang sesat itu bisa dikatakan ketika yang pertama mengingkari rukun iman, yang kedua meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil syar'i, yang ketiga meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran, yang keempat mengingkari otentisitas atau kebenaran isi Al-Quran, yang kelima melakukan Al-Quran yang tidak berdasarkan tafsir,
Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketujuh, melecehkan dan memilih para nabi dan rasul. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul akhir. Yang kesembilan, mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah. Dan yang terakhir, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Terus tanggapan kita sebagai umat Islam ya, kita harus benar-benar selektif dalam dunia ini. Bagaimana kita menanggapi ilmu yang baru, ilmu yang belum jelas, itu juga kita harus benar-benar memilih dengan cara menelusuri bagaimana ilmu itu baik atau buruknya tentang untuk diri kita dan orang lain. Begitu jawabannya untuk Mas Arief. Terima kasih untuk Patli, jawabannya memuaskan. Sama-sama. Masih ada lagi kah Mas Fadli? Atau dari kelompok yang lain yang belum terjawab pertanyaannya? Kalau sudah semuanya masih bisa memberikan pertanyaan lagi, silakan untuk dua penanya. Untuk kelompok 2 belum terjawab semua, Pak. Belum terjawab semua? Oke. Kelompok 8 juga belum terjawab semua, Bapak. Oh, ya oke, ditunggu. Jangan lama-lama nyari jawabannya ya.
Permisi, izin menjawab pertanyaan mengenai ilmu yang hanya menambah wawasannya tetapi tidak menambah ketakwaannya. Nah, menurut kelompok saya, ilmu yang tidak menambah ketakwaan yaitu orang yang berilmu, tetapi kemudian tidak diamalkan, atau orang yang berilmu hanya untuk dirinya sendiri. Nah, Syekh Abdul Razak pernah berkata, aku ingin mengingatkan sebuah perkara yang terkadang kita melalaikan tatkala kita mempelajari ilmu akidah, yaitu setiap ilmu dan amal yang tidak menambah kekuatan dalam keimanan dan keyakinan, maka telah termasuki atau terkontaminasi. Dan setiap iman yang tidak mendorong untuk beramal, maka telah termasuki atau tercoreng. Maksud dari telah termasuki dari perkataan Ibnul Qayyim, yaitu telah termasuki sesuatu, baik ria, tujuan duniawi, atau yang lainnya. Maka ilmu tersebut tidak akan bermanfaat dan tidak akan diberkahi. Oleh karena itu, niat yang baik merupakan perkara yang harus dan baik dalam mempelajari akidah ataupun ilmu agama yang lain secara umum. Begitu jawaban dari kelompok kami. Bagaimana? Baik, terima kasih Zumrotun, terima kasih kelompok 2 atas jawabannya. Kelompok mana lagi yang masih harus menjawab ini? Untuk kelompok 8, tersisa satu pertanyaan Pak mengenai filsafat. Mengenai filsafat, apakah mempelajari ilmu filsafat itu dalam Islam dikatakan haram atau tidak? Untuk itu akan dijelaskan oleh Delia rekan saya. Silakan Delia. Iya. Berdasarkan sumber yang saya cari, menurut Imam Ghazali, dengan pandangan yang lebih modern, beliau tuh mengatakan bahwa ilmu filsafat itu perlu untuk dipelajari. Akan tetapi, orang yang mempelajari ilmu filsafat itu harus orang yang memiliki kecerdasan yang memadai dan telah memiliki pemahaman yang cukup mengenai Al-Quran dan hadis. Kalau lebih senang berpikir secara logis dan bertindak secara logis, maka ilmu ini cukup penting untuk dipelajari, utamanya bagi orang-orang yang sudah mumpuni dalam bidang agama. Apabila kurang tepat, mohon dikoreksi Bapak. Oke, terima kasih. Berarti kelompok 8 sudah selesai menjawabnya? Sudah Bapak, sudah semua. Oke, kelompok yang satunya? Silakan kalau masih ada. Mas Fadli sudah? Belum, Pak.
Pertanyaannya sama kayak tadi, yang hukum mempelajari ilmu filsafat. Mempelajari hukum? Mempelajari ilmu filsafat itu hukumnya haram atau apa yang Ya, tadi? jawab. Belum ketemu jawabannya? Oke, nanti kalau udah ketemu ditambahkan ya. Saya akan sedikit mengulas sembari mungkin kelompoknya Mas Fadli mau menemukan jawaban yang lebih sesuai. Tadi ada beberapa pertanyaan. Yang terakhir yaitu tentang filsafat, bahwa kalau saudara belajar di UIN itu ada namanya prodi Usuluddin, yang di sana ada perbandingan agama. Yang dimana di sini membutuhkan banyak hal, salah satunya adalah kekuatan logika dan juga sampai ke filsafat. Itu artinya memang dalam hal tertentu filsafat itu sangat dibutuhkan, tetapi tidak secara umum. Seorang ilmuwan itu pikirannya harus juga sampai ke filsafati, ya harus, termasuk ilmuwan muslim. Tetapi kalau bagi yang secara umum, yang misalnya tadi sudah disebutkan, memang ada kayak semacam persyaratan ya. Karena belajar filsafat atau berpikir filsafat itu tidak mudah. Kekuatan logikanya harus sangat kuat, tinggi, dan juga karena sebagai seorang muslim jangan sampai ya, yaitu melanggar akidah. Ini yang akhirnya seorang muslim ya, yang ilmuwan ini harus sangat berhati-hati. Di samping tentunya ilmu yang dimiliki harus ada dimensi aksiologisnya yang sangat tinggi, yaitu kebermanfaatannya. Jadi mempelajari filsafat itu sangat penting ya bagi seorang ilmuwan. Kalau ilmuwan kita yang seperti ini juga penting, tetapi tentunya filsafatnya bisa jadi memang tidak terlalu kuat. Kemudian yang kedua tadi, apakah ada ilmu yang misalkan tidak bermanfaat atau tidak menghasilkan manfaat? Ilmu yang kita pelajari harus kita pahami bahwa yang dimaksud ilmu dalam hal ini tentu adalah pengetahuan yang diperoleh secara sistematis, dibuktikan secara empiris ya, dan tidak sembarang itu bisa kita katakan ilmu ya. Misalkan kita pintar membedakan ya rasa-rasa dari buah tanpa memakannya misalkan. Itu bisa jadi kita menyebutnya ilmu, tetapi secara umum itu bukanlah ilmu. Kayaknya tidak ada ilmu yang semacam itu ya. Atau kita bisa melihat hal-hal yang aneh dan seterusnya ya. Itu kalau yang secara umum dipahami secara empiris itu bukanlah ilmu. Nah, ilmu yang secara umum ini yang bisa kita pahami tentunya memang sebagai seorang muslim tadi ada namanya manfaat yang harus kita perhatikan secara seksama. Tetapi demikian, walaupun demikian saudara sekalian, apapun kita harus memahami sesuatu itu dengan akal. Ya, karena memang kita itu diberikan anugerah yang paling hebat yaitu akal. Tetapi tidak boleh mendewakan akal. Masih ada hal-hal yang ada dalam tubuh kita itu selain akal, ada hati dan lainnya, yang artinya dalam hal mencari ilmu, memanfaatkan ilmu itu juga tidak serta-merta akal itu yang paling utama, tetapi yang kita gunakan untuk memahami, memecahkan masalah, menemukan sesuatu itu tentunya dengan akal. Kalau akal kita tidak dipakai, ya berarti kita tidak mensyukurinya. Karena itu sebagai tanda syukur, ya kita sebagai seorang muslim yang sedang menuntut ilmu itu adalah tanda syukur, yaitu dengan cara yang lebih bersungguh-sungguh. Kalau memang kita sangat pintar berlogika, matematis misalkan, ya kita kuatkan di situ. Mungkin ada yang sukanya agak ke naturalistik ya, karena kecerdasannya kalau ketemu tanah itu luar biasa ya, bisa mengerti tentang ilmu batu, kemudian atau tanaman dan seterusnya, kita manfaatkan, dan itu akan sangat bagi seorang ilmuwan muslim itu ya penting. Maka tidak heran pada zaman keemasannya banyak ilmuwan yang dari muslim itu yang menghasilkan penemuan-penemuan yang luar biasa dan bisa membuat budaya manusia itu
bisa lebih canggih lagi. Nah, harapannya kita tidak membatasi diri dalam arti pokoknya kita menuntut ilmu tidak usah memisahkan ilmu agama ataupun ilmu non-agama, tapi dua-duanya kalau kita bisa beriringan, bisa dua-duanya memahaminya, itu akan sangat lebih lengkap lagi. Kita paham tentang ilmu politik dan juga bisa menerapkannya, dan juga tahu persis bahwa Islam memandang politik seperti apa, itu juga penting. Apalagi kalau di ilmu biologi, ilmu kesehatan ini, bagi seorang ilmuwan, apalagi muslim, ya kalau bisa ya menguasai sangat ya, sehingga ketika kita mau menciptakan atau membuat namanya, kalau untuk virus corona itu namanya apa? Vaksin ya, itu ilmuwan muslim tidak susah harus menunggu ilmuwan barat menemukan vaksin, tetapi kita sudah bisa menemukan sendiri yang tentunya ada syarat-syarat tertentu yang dimana namanya masuk dalam tubuh kita harus ada yang halal ya, tidak boleh ada kandungan yang haram. Artinya kalau ilmuwan muslim tidak ada yang pintar tentang kesehatan dan seterusnya, termasuk yang sangat detail tentang virus ya, itu ya akan sangat mundur sekali budaya di masyarakat muslim. Jadi harapannya ilmu yang kita pelajari adalah yang nantinya bermanfaat, bukan untuk menghancurkan budaya atau kehidupan masyarakat. Bagaimana dengan mempelajari nuklir misalkan? Itu kan kayaknya tidak bermanfaat ya, lebih cenderung menghancurkan. Ya enggak juga, tetapi ada sisi manfaat lain bahwa nuklir itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber listrik dan seterusnya. Bisa jadi nanti ada penemuan-penemuan lain bahwa nuklir itu bisa jadikan yang lebih manfaat. Nah, kalau tidak ada yang mempelajari, bagaimana? Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim muda ya harus dengan semangat, penuh kegigihan yang sedang kita pelajari sekarang ini harus dilakukan dengan penuh kesungguhan. Saudara ada di biologi, tentunya selain tentang biologi itu kalau dikaji secara lebih detail itu kan juga sangat banyak sekali, yang dimana itu semakin rinci itu juga nanti dalam tanda tertentu bisa jadi akan menemukan hal yang luar biasa. Dalam kita maksudnya ya ada akal, kemudian ada dalil nakli yang dimana ada Al-Quran dan Al-Hadis yang telah kita minta untuk dipahami kemudian jadi tuntutan, dan akal kita nanti akan bisa lebih menguatkan lagi, membuktikan bahwa Islam itu adalah sejatinya adalah agama yang pas untuk kita, yang akan membawa kita nanti di kehidupan kelak bisa lebih baik lagi. Nah, saudara sekalian, berikutnya tadi kelompoknya Mas Fadli mungkin ada tambahan tadi untuk jawaban. Halo Mas Fadli dan kawan-kawan, kelompok berapa ini? Ada yang perlu ditambahkan? Izin menjawab Pak, menurut kelompok kami Ya, mempelajari filsafat itu haram apa tidak? Hukum filsafat adalah haram dan ia pintu kekafiran. Tidak ada dalam filsafat kecuali kebodohan, pemutaran kata dan kebingungan, dan sebuah pembahasan bertele-tele tanpa penyelesaian. Az-Zahabi rahimahullah berkata, hampir tidak ada orang-orang yang memperdalam ilmu filsafat kecuali ijtihadnya akan mengantarkannya kepada pendapat yang menyelisihi kemurnian sunnah. Karenanya para ulama salaf mencela mempelajari ilmu orang-orang kuno, karena ilmu filsafat lahir dari para filosof yang berpemikiran dariyah atau ateis. Barang siapa yang dengan kecerdasannya berkeinginan untuk mengkompromikan antara ilmu para nabi dengan ilmu para filosof, maka pasti ia akan menyelisihi para nabi dan juga menyelisihi para filosof. Imam Asy-Syafi'i juga berkata, tidak ada sesuatu yang lebih aku benci daripada ilmu filsafat dan ahli filsafat. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Tapi saya berpendapat tadi lain ya. Karena sekarang ini kalau kita sebagai ilmuwan itu sudah memanfaatkan ilmu filsafat, harus ya, dimensi aksiologisnya, ontologisnya, dan seterusnya. Tetapi memang harus lebih ekstra hati-hati kalau mempelajari lebih dalam lagi tentang filsafat. Memang yang kita pahami sekarang itu mungkin filsafat barat, tetapi juga mungkin nanti ada temuan lagi yang lainnya ya. Artinya intinya adalah pada pemanfaatan akal kita, jangan sampai jadi dewa misalkan dalam tanda kutip ya.
Tetapi kebenaran itu memang sumbernya kan paling tidak ada 3 ya. Kalau kita pelajari metodologi penelitian itu ada kebenaran ilmu, ada kebenaran filsafat, dan ada kebenaran agama yang sifatnya dogmatis. Ya, memang ada 3 itu untuk menemukan sumber kebenaran. Kayak tidak masalah ya kalau dalam pembelajaran ada perbedaan pendapat dan sudah ada tadi juga disampaikan dalilnya ya oleh Mbak Hidayatul dan juga oleh kelompok yang lainnya. Terkait dengan pertanyaan tadi ada hukumnya bagaimana mempelajari ilmu filsafat. Yang lainnya masih ada pertanyaan lain lagi kah? Atau yang belum terjawab dengan puas tadi? Beberapa pertanyaan awal? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan pertemuan hari ini. Intinya kita dalam memandang ilmu, bahwa dalam Islam itu juga sangat menjunjung tinggi para Muslim yang sedang menuntut ilmu, sehingga derajatnya ditinggikan. Kemudian juga diminta agar dalam menuntut ilmu pun sampai ada hadis yang mengutarakan sampai liang lahat dan sampai ke negeri yang sangat jauh. Itu artinya agar kita menuntutnya dengan sangat sungguh-sungguh dimanapun berada dan tidak pernah kenal kata henti sampai akhirnya meninggal. Karena kalau sudah meninggal kan otak kita tidak bisa kita gunakan. Artinya sekali lagi kita penuh semangat, jangan malas-malasan, karena itu juga sebagai tanda kesyukuran kita, yaitu kita telah dianugerahi akal yang bisa berpikir yang sangat luas, sangat dalam, dan sangat idenya cerdas-cerdas ya, sehingga saudara nanti ketika semester 2 mungkin dihadapkan dengan berbagai kegiatan kemahasiswaan yang menuntut pemanfaatan akal itu dengan lebih keras lagi, misalkan mengikuti perlombaan, kompetisi, itu juga sebagai upaya kita dalam memperbaiki diri kita dan juga nanti harapannya bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita tidak punya apa-apa, bagaimana kita bisa manfaat untuk orang lain? Minimal adalah sedekah ilmu, ya, demikian. Terima kasih dan mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.